Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel Ilmi Junior, hari ini saya bersama salah seorang ketua PWI Aceh Timur, yaitu Bang Musawir. Kita sudah mencari waktu beliau yang sangat lama, hampir 2 minggu, sehingga kita tidak keluar podcast pada hari Senin kemarin. Selamat siang, Bang. Siang, Pak. Gimana, Bang? Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Bang, ini kan mengingat kemarin itu kami mencoba memburu waktu Abang itu hampir 2 minggu, Pak. Hari ini baru ada waktunya, Bang. Apa kesibukannya, Bang? Sebetulnya nggak terlalu sibuk. Kalau istilah orang Aceh begah, duitnya saking sibuk, anak teman istirahat, gaduh baik. Nggak ada sibuk. Saya juga terus terang sangat berterima kasih sudah dipercaya menjadi salah satu narasumber Emil Junior, dan tentu merasa terhormat. Ya mudah-mudahan lagi banyak. Oke, Bang. Ini kan kami minta waktu berbincang-bincang sedikit lah tentang Aceh Timur, ya. Abang selaku ketua PWI mungkin kan lebih paham bagaimana kondisi Aceh Timur hari ini. Abang lebih banyak mendapatkan informasi dan men-sharing informasi. Pertanyaan saya, Bang, pertama, di media sosial itu kan banyak isu atau berita-berita yang sifatnya itu belum pasti benar. Jadi dalam hal ini apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat supaya isu-isu yang diterima itu atau tidak menelan mentah-mentah isu itu, Bang? Apa, Bang, yang saran Abang selaku ketua PWI, Bang? Ya sebetulnya timnya sederhana, dan itu misalnya sudah populer sebetulnya. Dan dalam Islam pun memang wajibnya demikian. Setiap kita menerima informasi itu harus kita saring dulu. Apalagi di media sosial ini kan kita umumnya itu berlomba-lomba untuk memposting paling cepat. Jadi kadang-kadang tanpa menghiraukan akurasi informasi. Padahal harusnya ya disaring dulu baru di-sharing kan. Sehingga apa? Kalau hati-hati demikian, di samping kita selamat dari potensi jeratan hukum, kita juga nggak berdosa dari sisi agama karena menyebar fitnah, menyebar berita bohong atau hoak dan sebagainya. Jadi sebetulnya simpel saja, selama kita berpegang teguh pada sisi syariat, hati-hati juga dalam menyebarkan informasi, insya Allah nggak ada masalah gitu. Oke, Bang. Kemudian yang kedua, rencana bupati atau wakil bupati, Bang? Ada nggak terpikir ke arah situ, Bang? Nggak, Bang. Terus terang, jangankan untuk jadi seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah, untuk mencalonkan diri sebagai kepala dusun saja belum terpikir. Bukan karena tidak tertarik, bukan, tapi merasa tidak pantas dan karena memimpin itu berat. Buat amanah yang berat mana bagi Jadi belum terpikir, ya? Oke, Bang. Kalau Abang belum terpikir kan untuk menjadi salah satu calon bupati atau wakil bupati, kira-kira ini kan perjalanan Aceh Timur kan sudah sangat panjang, Bang. Mungkin selaku pegiat media yang dulu aktif di Langsa, kemudian pindah ke ID, dan salah satu wartawan waspada yang paling dikenal Aceh Timur itu kan Abang. Jadi mungkin Abang punya analisa tersendiri, Bang. Bagaimana sosok yang tepat untuk Aceh Timur ke depan itu, Bang? Sebetulnya berlebihan kalau dibilang tadi Pak Emil bilang tahu. Nah, tidak mudah memang mengenal karakter masyarakat, bahkan dari kalangan kami media sendiri itu susah. Apalagi karakter masyarakat kita Aceh Timur ini, kalau menurut amatan kami itu cenderung tertutup, hanya terbuka lagi masyarakat daerah lain, cenderung eksklusif. Tapi menyontanya siapa kandidat yang cocok,
sosoknya seperti apa bang, belum Oh, ke ya, siapanya bang. ya. Tentu kembali lagi kepada patokan-patokan yang telah ditetapkan oleh syariat kan? Siap. Sebetulnya mencari seorang pemimpin itu 11-12 dengan kita minta darah baru, ya kan? Artinya faktor pertama yang harus kita lihat itu tentu agamanya. Kenapa? Kenapa mesti agamanya? Seseorang yang kadar imannya full 100%, kita semua beriman sebetulnya. Jadi makanya ada istilah Islam KTP. Itu Islam KTP kan istilahnya dia Islam tapi berimannya tidak full kan gitu. Nah, kalau seorang pemimpin kadar imannya full, dia itu saban waktu akan menyadari apapun tindakan dia sekecil apapun itu tercatat. Tercatatnya bukan oleh seorang notulen, bukan. Dicatat oleh malaikat, disaksikan oleh Tuhan. Nah, monyonya disadari dan diyakini 100%, dia nggak akan berani berbuat tidak adil, tidak akan berani korupsi, kan? Karena pun kalau dari pengawasan manusia, bahkan pasang CCTV sekalipun, itu masih sangat berpotensi untuk kita manipulasi data, bisa kita olah segala macam, kan? Tapi menyongan CCTV potalahnya gimana nih guys ya kan? Oh yang gini ya kan, dan itu nggak akan selamat kita. Nah, yang kedua, setelah agama mencoba inang kuyukalan keturunan ya, keturunan no kita kan lagi track record lah, ya kan? Jadi tak kala tempe roh menggrub lamon tuha islaji. Kita nggak tahu track recordnya gimana. Ayah takalan setelah sisi agamisnya terpenuhi, takalan kemudian track recordnya termasuk silsilah. Nah, karena kun orang Aceh kiban menan minyak. Walaupun memang di tahap-tahap tertentu nyan bisa tidak berlaku karena lagi pepatah cit nyoda tengah berlaku bola bu juga sokaya nyohan tengah berlaku ane tengku je ci belaga kan nyan kan, tapi mayoritas nyan kiban menan itu berlaku. Artinya payah takalan le dia dari keluarga mana kan pasti mesti tak pilih-pilih burung musuh, bukan. Ini kan pemimpin, bukan orang sembarang. Itu yang akan memimpin sekian nyana talalun penduduk Aceh Timurnya sekitar 5 paduk motor be kurun be motor be mau tak motor be Aceh ya. sekitar 500 be jiwa lah kan tidak gampang kan, tapi pimpin mau kadang-kadang susah. Nah, yang kedua, demikian faktor penting sih, menyujur, amanah segala macamnya kita mau ulang faktor agamis kan. Kemudian faktor penting juga adalah harus komunikatif. Komunikatif ya, apalagi kami di media pasti berharap kan orang-orang yang memang mampu membangun komunikasi dengan semua kalangan. Ada tahu orangnya persoalan termasuk di Aceh Timur kan faktor utama itu, kalaupun bukan faktor utama tapi termasuk faktor yang mendominasi itu komunikasi. Kenapa misalnya ada gap antara, ini misal bukan berarti terjadi di Aceh Timur, ada gap komunikasi antara eksekutif dengan legislatif, itu pasti puncaknya di komunikasi kan. Begitu juga dengan yang terjadi hari ini di Aceh antara eksekutif dengan legislatif, itu juga puncaknya di komunikasi. Jadi semua hal bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Kemudian karena wilayah Aceh Timur ini sangat luas, seorang pemimpin yang layak memimpin Aceh Timur itu sejatinya bukan orang yang ego sektoralnya tinggi. Kita sudah pengalaman kalau misalnya ya bupatinya dari Perla, itu pasti yang jadi fokus Perla.
Kalau bupatinya orang Simpang Ulim misalnya wilayah barat, itu pasti fokusnya akan di Simpang Ulim, ya kan? Kalau orang seputaran ID misalnya, ya nanti kesannya lebih mendominasi di ID. Enggak masalah sebetulnya. Misalnya ID kan memang harus lebih diperhatikan ketimbang wilayahnya karena ini ibu kota kabupaten. Tapi tetap harus memperhatikan pemerataan ekonomi pembangunan di semua wilayah. Ini kadang-kadang kita perhatiin. Di satu sisi kadang-kadang misalnya ada pejabat bilang merasa mengungkapkan perasaan emosi atau kesal ketika ada program pembangunan dibatalkan. Tapi fakta hari ini ada bahkan masih banyak wilayah-wilayah kita yang jalan utama saja masih bermasalah. Simpang Jernih, Wadah Bantai Bidari. Jadi ini mungkin harus jadi perhatian calon pemimpin ke depan. Dannya pun bagian dari sisi religius sebetulnya kan adil be Bangka Lung misalnya jadi bupati kemudian lantas bangun Simpang Ulim lebih diutamakan ketimbang wilayah-wilayah lain. Kemudian Lombike kaya juga penting. Kaya melepeng. ya. Jadi kembali lagi kita bagaimana kan tak analogikan pilih daerah baru kan juga geyo kalian sisi dari keluarga harta, dari sisi harta. Bukan materialistik, bukan. Karena secara logika orang yang terbiasa dengan finansial yang memadai, beda pegahlu yang memadai, yang biasanya tidak akan terlalu tergoda ketika ada tawaran-tawaran yang menyalahi aturan. Bukan berarti tanda pegah macam kau kan tanda pegah urang gasinnya, bukan, malah nyonya kadang-kadang nacin tu urang pegah. Malah yang korupsi itu orang kaya, betul memang. Tapi finansial itu penting. Karena menjadi seorang bupatinya letak kebijakan-kebijakan yang payah kecil. Yang hampir semua lininya hanya terlepas dari finansial. Nah, ketika kebijakan-kebijakannya gak nyampe hanya siap secara finansial dari pribadi ke, untuk ada kejalankan diri, otomatis payah minta doke. Nah, minta doke ini syarat masalah. Apalagi roh mucalu doke sampai. Nah, nanti yang jadi donatur doke narkotika misalnya. Misal ini ya, misalnya. Kamu ramah atau bukan, katakanlah bukan doke narkoba, tapi memang dari donatur yang dia omsetnya memang didapat secara legal, bukan ilegal. Ini juga akan bermasalah. Pasti ada politik balas jasa. Memang politiknya han terlepas dari politik balas jasa. Tapi ketika seorang calon pemimpin tidak terlalu bergantung dengan donatur yang lain, itu akan lebih independen, akan lebih merdeka ketika mengambil sikap dan keputusan menyangkut kesejahteraan masyarakat. Kemudian faktor yang penting seorang pemimpin Aceh Timur ke depan itu harus menolong, harus dari politisi. Tapi kembali lagi politisi yang Islami. Nah, karena politisi walaupun orangnya istilah citra politisi terkesan tidak baik, ya seperti bukan politiknya yang tidak baik, tapi perilaku politisinya yang tidak baik. Ketika anak politisi atau seorang politisi yang memang dia berperilaku sesuai ajaran agama, sesuai norma-norma hukum, lebih cukup mantap ya. Belum termasuk orang yang tidak sepakat ketika ulama tulen, artinya orang memang alim di bidang agama tapi tidak terlalu alim di bidang ilmu politik, terjun ke dunia politik.
boleh, wajib kadang-kadang ulama terjun dunia politik, tapi harus bekali diri dengan ilmu politik. Nah, kebetulannya memang alim secara komprehensif di ilmu dayah juga mempelajari ilmu politik, namante segala macam, kan ada ilmu siasah banyak. Cuma kebanyakan kan menyohana kuasai ilmu politik, nanti ketika geduk di tampuk pimpinan itu akan menjadi korban, akan menjadi boneka elit-elit yang jahat kan, politisi-politisi yang busuk. Jadi harus politisi, kemudian harus karena karakter Aceh Timurnya keras, tanda kutip, mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung karena lu juga bagian dari Aceh Timur, batat, susah diatur, yang memimpin pun harus sedikit batat. Nah, jadi nyata pakai istilah kesunda-sunda tu paling cocok pimpin Aceh Timurnya bandit insaf. Bandit insaf. Jadi artinya ya, dia tahu dunia hitam tapi dia kalau ditinggal datanya pimpin itu. Kemudian dia sudah hidup dalam kaidah-kaidah dan norma-norma hukum segala macam sesuai ajaran agama. Nyonya lebih ke kalaupun hana memang mandum kan susah cari, minimal lebih ke yang paling utama politisi yang beragama. Beragamanya kan berarti kan ateis bukan, tapi yang menjalankan ajaran agama. Kahana malim kan minimal wite mentang bahwa sekeliling ji ana juda na malaikat. Ana juda sabi-sabi gupantau li pokala. Nang kubra bah. Kat na insyaallah. Insyaallah na jadi mohon. Yo bermalim, berkaya, apalah. Politisi. Berkaya, berpolitisi mungkin ya. Artinya khatam politik. Kalau nggak khatam politik, kan lagi ibarat orang Aceh Pegasit. Beyo aja sikula supaya baik di pengelego. Beyo jabu supaya baik di pengelego. Kan itu sebenarnya simple kaidah aja. Ketika kata jabu kata faham ilmu agama. Kata depu bahwa hana yang dibiarkan lepas benar. Kemudian ketika kerja ikulah dalam halnya ilmu politik atau pernah berkecimpung di organisasi politik, banyak akan khatam bahasa politik. Ketika ada trik-trik politik yang merugikan, nya akan gede. Yang hana ya, iremo lego. Bawa peti bulan, bawa tablet, uronyo sah gedinga tengah terus urung B ya sabi gedinga B yang rela rakyat jadi mau jadi nya kan beres nya kan beres rela tu bang jadi lagi Rono Pegah kan mungkin ada tokoh yang seperti itu kadang belum muncul ke permukaan ya. Mudah-mudahan muncul ke permukaan kemudian Dino lu mau tanya supaya lebih dipahami. Enggak apa-apa, kita campur-campur. Jadi gini, Bang. Jadi kalau sekarang kita lihat kan di media sosial yang lebih atau adalah segelintir orang yang udah memompa semangat kedaerahan. Artinya mereka ingin memunculkan sosok dari daerah sendiri, kemudian mencoba mempasang-pasangkan dengan daerah lain yang menurut mereka itu seide. Nah, ini kan bisa menjadi sesuatu yang bagaimana nih Pak? Dalam melihat ini Pak? Ya, secara normatif siapapun warga Aceh Timur kan berhak mencalonkan diri, ya kan? Saya kira nggak masalah mau dia dari Sungai Raya, mau dia dari Perlak, mau dia dari ini, mau dia dari Kidepli, Lonibong, Sipauli nggak masalah. Yang penting kan yang kita bilang tadi, jangan ada ego sektoral yang berlebih. Jadi agak bohong kalau kita bilang nggak ada bupati yang nggak punya ego sektoral. Ada, cuma jangan berlebih, harus dikontrol. Nah, so menteng duinan buhlung sehingga pasti ada egonya. Tapi harus dengan dalam batas-batas kewajaran. BSMP mah cakap, berangkap pupu kampung do. Ini kan
yang pun nilai hana memenuhi syarat adil, kemudian pemerataan pembangunan, kemudian hana ga ikalan legop. Jadi nggak masalah, semua yang berhak. Selamanya memang terkesan kan ada adat. Kalau bupati orang Idi, wakil orang Perlak, ketua dewan wilayah barat. Ini kan seolah-olah sudah menjadi adat karena kebetulannya kedua boh periode Rocky. Nah, segalanya masa Muslim Hasbalah, bupati orang Perlak, wakil orang Idi, ketua dewannya tetap orang wilayah barat kan itu. Tapi ini kan bukan suatu keharusan atau kewajiban. Yang penting BNI ego sektoral. Jadi orang Simpang Ulim tetap memperhatikan Aceh Timur. Apabila dia orang Perlak tetap memperhatikan Aceh Timur. Apabila orang ini juga dia harus fokus memperhatikan Aceh Timur. Tentu lagi kita pernah menekan. Itu juga beta salah paham sih. Ketika misalnya hari ini karena kebetulan orang Idi lebih pesat. Wajar karena kita termasuk kategori walaupun katanya tapi mantang kita mau lang kategori ibu kota baru. Nah, kota baru ya wajar ketika memang pemanfaatan anggaran, implementasi anggaran lebih fokus di pusat kabupaten, wajar. Karena pusat kabupaten lagi kecamatan tapi kurang di Galon. Nah, kan ini juga akan jadi masalah. Bang, terakhir Bang, ini kan yang muncul ada beberapa lah tokoh yang muncul itu ada dari kalangan pengusaha, aktivis, kemudian kombatan, kemudian lagi ada dari tokoh masyarakat, tapi dari timku golongna kayak di Bang yang sudah ada yang sudah dimunculkan, tapi mungkin belum begitu familiar. Ini kan mungkin kalau kita ingin mencoba mempadu-padukan, Bang, kira-kira yang idealnya perpaduan itu yang seperti apa, Bang? Apakah yang agamais dengan politisi atau yang seperti apa, Bang? Monyo yang agamis diwakil nyanhan berjalan maksimal. Jadi yang ideal menjadi bupati itu politisi yang kaulung tapi agamis. Bahkan kan sebagai orang nomor satu, seorang bupati kan dia banyak harus punya jaringan yang luas, membangun koneksi. Karena kadang-kadang ada step-step yang tidak tidak patut, kurang etis dilakukan oleh seorang bupati. Tapi harus minta cara, solusi gimana cara berhasil. Walaupun kan dengan cara-cara yang kadang-kadang hana wajar. Nah, monyo yang tok agamis tak puduinan. Hana ilmu politik ini akan susah. Soalnya teken. Ujung-ujung tu nyo hanjut. Nyo hanjut. Hari hana solutif tu. Wakil ya boleh pengusaha, boleh belum mikir yang nama wakil enggak berpengaruh tapi hana mendominasi. Nah, kalaupun pengusaha kembalilah soal faktor permodalan menekan, donatur menekan. BNT kan ketika bupati atau wakil bupati dari kalangan kontraktor atau pengusaha, kemudian nanti yang akan terjadi kembalilah politik balas jasa atau yang sebagai upaya untuk menguasai seluruh proyek. Jadi ya kebu bahasanya berkutat jadi mau nak maju. Kan tak berharum seorang pengusaha jadi bupati enggak. Demikian monyo memang ilmu agama dan memang diamai ilmu agamanya. Selesai madum. Mau dia pengusaha, mau dia siapa. Yang penting fokusnya benar ilmu agama. Nggak ada pegang sulit. Nah, insyaallah. Lu luah aja timu masa nggak ada yang cuma nyontanya di antara nama-nama kan sudah ada nama yang mulai mencuat, misalnya. Astagfirullah. Kan ada di season berikutnya kita udah buat polling ya, ada pada season berikutnya Pak. Le nama masih sosoknya, jadi kan masih
dalam bingkai ya, siapa yang kira-kira tepat Aceh Timur masih dalam bingkai. Mungkin dalam bingkai bang, pilih ada kamu. Yang penting beda pilih sosok nyokun orang Aceh bu, anak jelas. Aja lah. Sosok anak jelas maom, gitu kan? Maom ada cakap dari yang punya nyawa ya, mereka jangan kena maom. Jadi hana ada pu maomnya. Oke bang, terima kasih waktunya. Makasih waktunya bang, 2 minggu trip no, podcast ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan ini kan bisa mengedukasi masyarakat ya, apalagi yang berbicara seorang ketua PWI juga punya kontribusi melahirkan KIP Aceh Timur ya. Saya rasa apa yang beliau sampaikan itu memang satu hal yang bisa lah dijadikan bahan pertimbangan untuk ke depan demi Aceh Timur yang lebih baik lagi. Demikian podcast kita hari ini. Terima kasih Bang Musawir, Pak Ketua. Alhamdulillah, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.